Ottoman pernah menjadi kekuatan yang sangat ditakuti di Eropa. Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman Empire dalam penyebutan Eropa berdiri sebagai kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dengan tentara terkuat di masanya dan dengan kekuasaan yang meliputi 3 benua, yaitu Asia, Eropa, dan Afrika, Ottoman menguasai kota-kota besar dari Sarajevo hingga Kairo dan dari Baghdad hingga Budapest. Pada abad ke-16 dan 17, Ottoman menjelma menjadi salah satu dari 3 kekuatan Islam terkuat di dunia bersama Safawi di Persia dan Mughal di India. Namun, hanya Ottomanlah yang memiliki karakter kekaisaran multikontinental. Tentara elit Janissary yang direkrut dari anak-anak Kristen Balkan dan dilatih keras sejak kecil menjadi tulang punggung militer Ottoman. Armada lautnya menguasai Mediterania, bahkan pernah menyerang pesisir Italia dan menantang armada Spanyol dan Portugis. Administrasi Ottoman begitu terorganisir. Pajak, jalur dagang, dan pengelolaan wilayah dilakukan dengan sistem birokrasi yang efisien. Kendati demikian, zaman tidak pernah bersahabat dengan keabadian. Mereka yang pernah muda dan perkasa perlahan akan tunduk pada usia dan dunia yang berubah. Dan demikian pula dengan Ottoman. Di balik gemerlapnya Istanbul dan istana Topkapi yang megah, benih-benih kejatuhan mulai tumbuh diam-diam. Hingga akhirnya kekaisaran ini yang pernah dikdaya menaklukkan Konstantinopel berubah menjadi kekaisaran renta yang berjalan tertatih dalam dunia modern. Dari sosok yang disegani menjadi subjek belas kasihan, lalu terjun ke liang kehancuran pada awal abad ke-20. Pada suatu pagi yang dingin di musim gugur tahun 1923, sebuah suara pengumuman membelah langit Istanbul bahwa kekhalifahan telah berakhir. Kekaisaran Utsmaniyah yang selama lebih dari 6 abad menguasai 3 benua, menginjakkan kaki di jantung Eropa, mengendalikan Laut Tengah hingga melebarkan tangan ke tanah-tanah Arab dan Afrika Utara, secara resmi telah runtuh. Ia jatuh dalam senyap, seperti seorang lelaki tua yang perlahan tumbang di sebuah ruangan kosong yang tidak meninggalkan tanda-tanda selain kenangan yang telah pudar. Bahkan, Barat memberinya julukan olok-olok, yaitu The Sick Man of Europe, yang berarti orang sakit dari Eropa. Puncak kejayaan Utsmaniyah terjadi di bawah pemerintahan Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Pada pertengahan abad ke-16, wilayah Utsmaniyah membentang dari gerbang Wina di barat, mencengkeram seluruh Balkan, Asia Kecil, Syam, Mesir, pesisir Afrika Utara, hingga pantai-pantai Arab di semenanjung Hijaz dan Yaman. Bahkan pengaruhnya merayap ke Persia dan jauh ke Laut Hitam. Peta di masa itu menunjukkan sebuah kekaisaran lintas benua, Eropa, Asia, dan Afrika dalam genggaman satu entitas kekuasaan. Konstantinopel yang telah mereka rebut dari Bizantium pada tahun 1453 menjadi jantung dunia Islam dan batu penjuru antara timur dan barat. Setiap hari di aula Topkapi, keputusan-keputusan yang memengaruhi nasib dunia dibuat dalam bisikan para wazir. Dan di masjid-masjid yang menjulang, imam-imam membaca khutbah Jumat dengan menyebut nama sang sultan sebagai khalifah umat muslim sedunia. Namun, kekaisaran sebesar itu seperti matahari. Ia mencapai titik zenit, tetapi tidak bisa melawan hukum alam bahwa puncak hanyalah awal dari penurunan. Sulaiman Al-Qanuni bukanlah sultan pertama yang kuat, tetapi ia adalah lambang kesempurnaan kekuasaan Utsmaniyah. Ia bukan hanya seorang penakluk, tetapi juga seorang legislator ulung. Ia menyatukan hukum syariah dan hukum adat ke dalam sistem yang harmonis, sehingga pemerintahannya melambangkan kestabilan, kemakmuran, serta supremasi hukum. Namun setelah kematiannya, kursi kekuasaan tidak lagi dihuni oleh tokoh-tokoh karismatik dengan visi besar.
Sebaliknya, para penerusnya seringkali adalah hasil didikan dari sistem harem yang memisahkan pangeran dari dunia luar. Mereka besar dalam keheningan, dihibur pelayan, dipeluk ibu suri, dan dijauhkan dari rakyat. Beberapa dari mereka bahkan tidak pernah menunggang kuda perang atau memimpin doa. Mereka hanya menjadi semacam simbol, bukan seorang penguasa yang sejati. Kekuasaan berpindah ke tangan para wazir agung, Kasim Istana, dan Ibu Suri yang menjalankan politik istana penuh dengan intrik. Sementara itu, dunia luar bergerak dengan cepat. Di Eropa, raja-raja seperti Frederick di Prusia atau Louis XIV di Perancis membangun kekuatan militer dan memperkuat ekonomi. Tetapi di Istanbul, Sultan sibuk memilih hiasan istana dan melukis kaligrafi. Kekuasaan besar itu berubah menjadi teater yang kemudian secara perlahan dikendalikan oleh para pemain bayangan. Di saat Eropa memasuki era revolusi industri, di mana mesin-mesin uap mengubah wajah kota dan kapal-kapal baja menaklukkan lautan, Utsmaniyah nyaris tidak bergeming. Di Inggris dan Jerman, cerobong asap mulai menembus langit. Mesin-mesin tenun mereka menghasilkan ribuan meter kain setiap jam. Jalur rel kereta api membelah benua. Pabrik-pabrik baja dan artileri membuat tentara-tentara Eropa semakin digdaya. Sementara di Istanbul, dunia masih bergerak dengan ritme abad pertengahan. Kerajinan tangan tetap menjadi tulang punggung ekonomi. Kapal-kapal kayu masih berlayar perlahan di Bosporus. Dalam pasar-pasar di Aleppo dan Kairo, para pengrajin menjual barang-barang yang tidak bisa bersaing dengan produk-produk pabrik Eropa yang lebih murah serta masif. Kekaisaran Utsmaniyah tidak hanya kehilangan keunggulan teknologi, tetapi juga kehilangan sumber daya. Mereka mulai bergantung pada pinjaman luar negeri. Ekonomi rapuh mereka disusupi oleh pengaruh asing, hingga akhirnya bank-bank Eropa memiliki lebih banyak kendali atas fiskal Istanbul daripada sang sultan sendiri. Sementara dalam urusan militer, mereka masih terlalu bergantung pada kenangan masa lalu. Pasukan Janissary yang dulu ditakuti berubah menjadi kelompok konservatif yang menolak modernisasi. Maka ketika meriam Perancis dan senapan Jerman bisa menembak 10 peluru dalam 1 menit, tentara Utsmaniyah masih mengandalkan bedil tua. Selama berabad-abad, Kesultanan Utsmaniyah memang berhasil menjaga harmoni relatif di wilayahnya yang sangat majemuk. Bangsa Arab, Kurdi, Armenia, Yunani, Serbia, Albania, Yahudi, dan berbagai kelompok lainnya hidup berdampingan di bawah payung sistem millet, sebuah struktur sosial yang memberi otonomi kepada komunitas agama dan etnis dalam mengatur urusan internal mereka. Kendati demikian, harmoni bukan tanpa retakan. Sistem millet yang dulunya menampung keragaman, kini dianggap telah usang. Bangsa-bangsa di bawah naungan sultan tidak lagi puas hanya menjadi komunitas otonom. Mereka ingin menjadi negara yang merdeka. Mereka ingin bendera, tentara, serta ibu kota tersendiri. Dan yang lebih menyakitkan bagi Utsmani, nasionalisme ini tidak hanya datang dari luar. Di dalam tubuh kekaisaran sendiri, para pemuda Arab, Armenia, Kurdi, bahkan Turki mulai mempertanyakan kesetiaan terhadap sultan. Mereka menghendaki kesetiaan terhadap kesultanan itu agar digantikan oleh kesetiaan pada darah dan bahasa. Sehingga satu demi satu provinsi-provinsi bergejolak. Dan kekaisaran seperti tubuh penuh borok yang ditusuk dari semua sisi. Kesultanan Utsmaniyah akhirnya menyadari bahwa mereka sedang sakit. Dan seperti seorang pasien yang melihat luka menganga di tubuhnya, mereka tahu bahwa operasi dibutuhkan. Maka dimulailah era yang disebut sebagai Tanzimat, yang secara harfiah berarti penataan kembali. Dari tahun 1839 hingga 1876, kekaisaran melakukan serangkaian reformasi politik
administratif, dan sosial. Dokumen penting dikeluarkan untuk menyatakan prinsip-prinsip keadilan, persamaan di mata hukum, dan perlindungan terhadap semua warga negara, tidak peduli agama ataupun etnis. Secara teori, reformasi ini luar biasa progresif. Ia menjanjikan penghapusan korupsi dan nepotisme, pembentukan militer modern berdasarkan merit, sistem perpajakan yang adil, dan pendidikan sekuler dan terbuka untuk semua orang. Kendati demikian, di lapangan, faktanya tidak seindah di atas kertas. Para pejabat lokal menolak implementasi. Elit agama konservatif merasa terancam, dan rakyat biasa bingung sebab mereka diperlakukan sama dengan komunitas yang dulu membayar jizyah kepada pemerintah. Pada tahun 1876, sebuah peristiwa besar terjadi. Utsmani mengeluarkan konstitusi pertamanya yang menandai awal sistem parlementer. Sebuah majelis dibentuk, wakil-wakil dari berbagai etnis duduk bersama. Kekaisaran mencoba berubah menjadi monarki konstitusional, tetapi harapan itu hanya berlangsung cukup singkat. Dalam waktu 2 tahun, Sultan Abdul Hamid II membubarkan parlemen dan mengambil alih kekuasaan mutlak. Ia percaya bahwa demokrasi justru mempercepat keruntuhan. Kesultanan Utsmaniyah memang rapuh dari dalam, tetapi peluru yang mempercepat keruntuhannya seringkali berasal dari luar. Barat dengan mesin industrinya, kapal-kapal perangnya, dan kepintaran diplomatiknya tidak hanya menyaksikan kelemahan Utsmani, tetapi mereka menajamkan pisau dan ikut mengirisnya perlahan-lahan. Pada abad ke-19, Eropa Barat, khususnya Inggris, Perancis, Austria, dan Rusia, menyadari bahwa Utsmani adalah kekaisaran yang besar tetapi sekarat. Kendati demikian, mereka tidak langsung menghancurkannya, karena keberadaan Utsmani sebagai kekuatan penyangga justru penting bagi stabilitas mereka. Maka mereka memilih pendekatan lain, yaitu mengendalikan dari luar, bukan menjatuhkan secara langsung. Kekaisaran ini sering disebut oleh diplomat-diplomat Eropa sebagai The Eastern Question, sebuah teka-teki geopolitik tentang bagaimana menangani Utsmani tanpa memicu perang besar di antara sesama negara Eropa. Dalam praktiknya, pendekatan mereka adalah mencabik sedikit demi sedikit. Mereka memanfaatkan konflik etnis di Balkan, memanfaatkan kelompok Kristen Ortodok untuk menekan Istanbul, dan diam-diam menyokong pemberontakan. Rusia misalnya kerap mengklaim sebagai pelindung umat Kristen Ortodok Balkan dan menggunakan itu sebagai alasan intervensi militer. Inggris menekan Utsmani di Mesir, sementara Perancis mencaplok Aljazair. Setiap kekuatan besar memiliki kepentingannya sendiri atas wilayah Utsmani, dan mereka tidak segan untuk memanipulasi konflik dalam negeri Utsmani demi memperluas pengaruh mereka. Di awal abad ke-19, bangsa Yunani yang telah ratusan tahun tunduk di bawah kekuasaan sultan mulai memberontak. Mereka melihat diri mereka sebagai keturunan langsung dari para filsuf dan pejuang Athena dan Sparta, dan merasa bahwa hidup di bawah kekuasaan Muslim Turki adalah pengkhianatan terhadap sejarah mereka. Maka pemberontakan pun meletus pada tahun 1821. Meski awalnya brutal dan kacau, simpati Eropa berpihak pada Yunani. Para intelektual Eropa menyumbangkan dana, bahkan bergabung langsung dalam pertempuran. Inggris, Rusia, dan Perancis dengan alasan kemanusiaan, namun dengan agenda geopolitik terselubung, ikut campur dalam pemberontakan ini. Dan hasilnya, pada tahun 1832, Yunani menjadi negara yang merdeka. Ini menjadi tamparan keras bagi Utsmani, di mana dunia melihat bahwa sang raksasa mulai berdarah. Apa yang terjadi di Yunani menjadi percontohan yang segera diikuti wilayah lain. Serbia yang penuh kebanggaan sebagai bangsa Slavik dan Ortodok memulai pemberontakannya sendiri.
Mereka melawan pajak berat, ketidakadilan, serta dominasi elit Turki. Pada tahun 1817, Serbia diberi otonomi terbatas, tetapi cita-cita merdeka tetap membara. Bulgaria juga melakukan hal serupa. Pada tahun 1876, pemberontakan besar meletus dan dibalas dengan perlawanan yang sangat keras oleh tentara Utsmani. Dunia kembali tersentak. Surat kabar Inggris dan Perancis menggambarkan kebrutalan Utsmani sehingga mendorong opini publik untuk intervensi. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 1877 hingga 1878, Perang Rusia-Turki pecah. Rusia sebagai pelindung bangsa Slavia dan Ortodok menyerbu wilayah Utsmani yang membuatnya harus bertahan mati-matian di pintu gerbang Konstantinopel. Dan pada akhirnya, Konferensi Berlin tahun 1878 menjadi babak baru, bahwa Bulgaria, Rumania, Serbia, dan Montenegro memperoleh kemerdekaan de jure atau de facto. Balkan bukan lagi halaman belakang Utsmania, karena ia kini menjadi wilayah bebas yang haus identitas serta kekuasaan sendiri. Barat juga secara langsung mengambil alih wilayah Utsmani, kadang dengan alasan perlindungan dan terkadang dengan alasan modernisasi dan seringkali hanya dengan kekuatan senjata. Aljazair direbut oleh Perancis pada tahun 1830, dijadikan koloni secara penuh dan dimasukkan ke dalam Republik Perancis. Mesir, meskipun secara nominal masih wilayah Utsmani, secara de facto dikuasai oleh Inggris sejak tahun 1882, setelah intervensi terhadap pemberontakan nasionalis. Tunisia jatuh ke tangan Perancis pada tahun 1881. Siprus diam-diam diserahkan kepada Inggris pada tahun 1878 sebagai bagian dari kesepakatan diplomatik, meski awalnya masih di bawah kedaulatan nominal Utsmani. Dan bagi Utsmaniyah, setiap kehilangan wilayah bukan sekedar kehilangan tanah, tetapi juga kehilangan sumber daya, pendapatan, serta harga diri. Barat tidak hanya merongrong secara politik, tetapi juga secara ekonomi. Saat ekonomi Utsmaniyah mulai goyah, terutama pada abad ke-19, Kekaisaran terpaksa meminjam uang dari bank-bank Eropa untuk membiayai proyek pembangunan, membayar gaji militer, dan melunasi utang-utang sebelumnya. Maka dalam waktu singkat, Utsmani tenggelam dalam lilitan utang luar negeri. Tahun 1881, sebuah institusi bernama Public Debt Administration dibentuk oleh negara-negara kreditor Eropa, termasuk Inggris, Perancis, dan Jerman. Mereka secara langsung mengendalikan sebagian besar pendapatan kekaisaran, termasuk pajak garam, cukai tembakau, dan bea pelabuhan. Ini artinya sebuah kekaisaran besar yang dulu menaklukkan dunia, kini tidak lagi menguasai dompetnya sendiri. Pemerintah Utsmani hanya jadi pengelola anggaran yang sebenarnya telah disita oleh orang asing. Para petugas pungut pajak dari Eropa berkeliaran di tanah-tanah Utsmani, mewakili kepentingan bankir-bankir di London dan Paris. Barat juga sering menggunakan unjuk kekuatan untuk menunjukkan bahwa Utsmani bukan lagi kekuatan dunia. Salah satu contohnya adalah peristiwa gunboat diplomasi, di mana kapal-kapal perang Eropa sengaja merapat ke pelabuhan Istanbul sebagai tekanan politik. Dalam banyak kasus, diplomat Barat berbicara merendahkan di hadapan Sultan atau Wazir Agung. Seorang diplomat Inggris bahkan pernah menulis dalam suratnya ke London, "Kita tidak perlu berperang dengan Utsmani untuk menguasainya, cukup beri mereka pinjaman dan sedikit penghinaan." Maka Utsmani makin lama makin terlihat seperti protektorat informal Eropa, terutama dalam urusan luar negeri dan ekonomi. Tidak hanya itu, Barat juga masuk lewat budaya dan pendidikan. Sekolah-sekolah bergaya Eropa tumbuh di wilayah Utsmani. Anak-anak elit mulai belajar dalam bahasa Perancis,
Di kota-kota besar seperti Istanbul dan Beirut, gaya hidup Eropa mulai mengakar. Mode pakaian, musik klasik, arsitektur barat menjadi simbol kemajuan. Namun di sisi lain, ini menciptakan kesenjangan budaya. Rakyat biasa tetap hidup dengan tradisi lama dan merasa terasing dengan modernitas barat yang hanya menyentuh kalangan atas. Di sini terjadilah polarisasi internal antara konservatif dan progresif, antara nasionalis dan kosmopolitan. Barat telah berhasil memecah bukan hanya secara politik dan ekonomi, tetapi juga secara identitas. Sultan Abdul Hamid II yang berkuasa dari tahun 1876 hingga 1909 merupakan salah satu sosok paling kompleks dalam sejarah Utsmani. Bagi kelompok Barat, ia adalah tiran absolut yang mengekang kebebasan. Sementara bagi yang lain, ia adalah pejuang terakhir yang mempertahankan identitas Islam serta integritas kekaisaran. Abdul Hamid memang membubarkan parlemen, tetapi ia juga sadar bahwa untuk bertahan, Utsmani perlu berubah. Ia memperkuat birokrasi, membangun jalur kereta api, termasuk Hijaz Railway yang menghubungkan Damaskus ke Madinah, dan memperluas jaringan sekolah modern. Ia juga memperkenalkan telegraf dan sistem informasi yang canggih, sebab ia menyadari betapa pentingnya propaganda serta kontrol informasi. Namun, di balik semua itu, Abdul Hamid II menaruh harapan besar pada pan-Islamisme. Ia melihat bahwa satu-satunya kekuatan penyatu bagi kekaisaran yang terpecah-pecah adalah agama. Maka ia mengangkat dirinya tidak hanya sebagai sultan, tetapi juga sebagai khalifah dunia Islam. Ia mengirim surat dan hadiah ke raja-raja muslim di India, Afrika, serta Asia Tenggara. Ia ingin menciptakan solidaritas Islam global yang bisa menjadi benteng melawan imperialisme Barat. Sementara Sultan Abdul Hamid II sibuk membentengi kekuasaannya dan menyebarkan ide pan-Islamisme ke seantero dunia muslim, di balik dinding istana dan di kafe-kafe Eropa, sebuah gerakan baru tumbuh dalam diam yang bernama Gerakan Turki Muda. Mereka adalah kumpulan dokter, tentara, insinyur, jurnalis, pelajar, dan pejabat muda yang resah. Mereka lahir dan tumbuh di tengah keterpurukan kekaisaran, menyaksikan langsung bagaimana satu persatu wilayah Utsmani dicabik oleh nasionalisme atau ditelan imperialisme. Mereka melihat negaranya telah dipermalukan oleh kekuatan asing. Turki Muda bukanlah gerakan tunggal. Mereka terdiri dari berbagai faksi dengan cita-cita yang berbeda. Tetapi ada satu hal yang menyatukan mereka, yaitu keinginan menghentikan kemunduran. Mereka ingin menghidupkan kembali Konstitusi 1876, menegakkan parlementarisme, menyelamatkan kekaisaran lewat modernisasi radikal, serta mengikis absolutisme. Banyak dari mereka beroperasi di pengasingan, seperti di Paris, Jenewa, bahkan di Kairo. Karena bagi mereka, Istanbul adalah tempat dibungkamnya pers serta intelektual. Meski begitu, ide-ide mereka menyebar seperti api. Mereka menyebarkan pamflet, menerbitkan koran bawah tanah, dan membangun jaringan rahasia di dalam militer. Kelompok paling berpengaruh dari gerakan ini akhirnya dikenal sebagai Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP, di mana mereka menjadi tulang punggung dari revolusi yang akan datang. Pada tahun 1908, api pemberontakan menyala di markas militer Utsmani di Tesaloniki. Para perwira muda, di mana banyak dari mereka adalah anggota rahasia CUP, menuntut pemulihan konstitusi serta pembukaan kembali parlemen. Mereka bahkan mulai berbaris menuju Istanbul. Sultan Abdul Hamid II yang sadar posisinya telah rapuh, akhirnya menyerah dan mengumumkan pemulihan konstitusi tahun 1876, mengaktifkan kembali parlemen, serta menjanjikan pemilu. Di mana kemudian dunia internasional menyambut itu dengan kagum.
Pada April 1909, mereka menggulingkan Abdul Hamid II dan menggantikannya dengan saudaranya, Mehmed V, seorang sultan lemah yang nyaris tidak punya kekuasaan sejati. Abdul Hamid diasingkan ke Tesaloniki, tempat yang dulu menjadi markas para pemberontak. Ini adalah sesuatu yang ironis, sebab sang khalifah yang berwibawa justru dikirim ke kota tempat revolusi dimulai. Pasca tahun 1909, Komite Persatuan dan Kemajuan atau CUP menjadi kekuatan dominan di balik layar. Mereka membentuk pemerintahan, mengisi kabinet, dan mengontrol parlemen. Nama-nama seperti Enver Pasha, Talat Pasha, dan Jemal Pasha muncul sebagai tokoh utama. Cita-cita mereka telah berubah, bukan lagi menyelamatkan kekaisaran multietnis, tetapi menciptakan sebuah negara Turki yang kuat, modern, dan homogen. Dalam proses ini, mereka melakukan kesalahan fatal yang akan mempercepat kehancuran. CUP memperkuat militer, namun bukan untuk menjaga kekaisaran, melainkan untuk ekspansi serta unifikasi etnis Turki. Mereka mulai meminggirkan bangsa-bangsa lain, khususnya etnis Armenia dan Arab. Kebijakan asimilasi paksa diberlakukan, bahasa Turki diutamakan dalam pendidikan dan birokrasi, simbol-simbol Islam dikurangi, bahkan beberapa pejabat Utsmani dari etnis non-Turki dicopot. Kala itu, wilayah-wilayah Arab mulai gelisah. Para intelektual Arab menuduh Turki mudah mempraktikkan nasionalisme sempit yang merusak warisan multikultural Utsmani. Di wilayah Armenia, ketegangan mulai meningkat. CUP mencurigai komunitas Armenia berkolusi dengan Rusia. Dan di tengah kegelisahan internal itu, bencana baru datang dari luar. Tahun 1911, Italia menyerang provinsi Utsmani di Libya. Meski Utsmani berusaha melawan, mereka kalah dengan cepat. Maka dalam waktu singkat, Libya hilang dari peta kekaisaran. Dan belum sempat pulih, tahun 1912 meletus Perang Balkan pertama. Negara-negara kecil Balkan, termasuk Serbia, Bulgaria, Yunani, dan Montenegro, bersatu melawan Utsmani. Mereka menyerbu secara bersamaan dari berbagai arah. Utsmani terpaksa bertempur di 5 front sekaligus, dan hasilnya hampir seluruh wilayah Eropa mereka hilang, hanya menyisakan sebagian kecil Trakia dan kota Istanbul. Makedonia, Albania, dan Trakia Barat lepas dari genggaman. Puluhan ribu tentara gugur, ratusan ribu Muslim mengungsi ke Anatolia, sehingga menciptakan krisis kemanusiaan. Setahun kemudian, Perang Balkan Kedua meletus. Meski Bulgaria berhasil dikalahkan, tetapi Utsmani tetap tidak mendapatkan kembali wilayahnya yang telah hilang. Menjelang tahun 1914, Kesultanan Utsmaniyah bukan lagi kekaisaran yang gagah. Ekonominya telah berantakan, utangnya menumpuk, warganya telah tercerai dalam identitas yang berselisih. Di satu sisi, nasionalisme Turki menggeliat, sementara di sisi lain, Arab dan Armenia bersiap menuntut hak mereka. Kala itu, Sultan hanya menjadi sebuah simbol, sebab kekuasaan dipegang oleh militer dan birokrat CUP. Sementara itu di Eropa, badai besar tengah datang. Ketika seorang bangsawan Austria bernama Franz Ferdinand ditembak di Sarajevo, dunia terseret ke dalam Perang Dunia Pertama. Sebagian besar kekuatan besar dunia ikut serta, dan Utsmani yang dalam kebingungan dan ambisi untuk mengembalikan harga diri, memilih bergabung bersama Jerman serta Austria-Hungaria. Runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah atau Ottoman menjadi salah satu tragedi kelam dalam sejarah kekhalifahan Islam. Bagi umat Islam di seluruh dunia, runtuhnya Ottoman tidak hanya berarti runtuhnya kerajaan. Lebih dari itu, ia adalah tragedi atas lenyapnya payung terakhir kekhalifahan Islam, simbol pemersatu umat yang bertahan selama lebih dari 6 abad.
Padahal sebelumnya, Ottoman adalah raksasa hebat yang sangat ditakuti dan dihormati. Dari abad ke-14 hingga abad ke-17, mereka menaklukkan wilayah dari Balkan hingga Afrika Utara, dari Anatolia hingga Jazirah Arab. Kala itu, Istanbul menjadi pusat dunia Islam, melanjutkan tradisi khilafah setelah jatuhnya Baghdad pada 1258 di tangan bangsa Mongolia. Tetapi, pada awal abad ke-20, Ottoman berada dalam kondisi kemunduran yang sangat parah sehingga dijuluki sebagai orang sakit dari Eropa. Selama lebih dari 1 abad, kesultanan yang pernah menguasai 3 benua ini terus melemah akibat instabilitas politik, kekalahan militer, konflik internal, serta pemberontakan oleh berbagai kaum minoritas nasional di wilayahnya. Wilayah kekuasaan Ottoman yang luas tergerus dengan perlahan. Banyak daerah yang mengambil kesempatan untuk memerdekakan diri atau direbut oleh kekuatan asing. Yunan dan Balkan misalnya lepas pada abad ke-19, disusul kekalahan perang melawan Italia pada tahun 1911 hingga 1912 yang membuat Ottoman kehilangan Libya, lalu 2 kali perang Balkan dari tahun 1912 hingga 1913 yang menyingkirkan hampir seluruh wilayah Eropa Ottoman kecuali sepetak kecil di sekitar Konstantinopel atau Istanbul. Rangkaian kekalahan ini tidak hanya menggerus luas wilayah kekaisaran, tetapi juga melemahkan wibawa dan moral bangsa. Dampak dari kekalahan demi kekalahan itu sangat terasa dalam sendi kehidupan negara Ottoman. Perekonomian kekaisaran yang tadinya sudah rapuh menjadi semakin terpuruk karena biaya perang yang membebani anggaran. Terutama 2 perang Balkan tahun 1912 hingga 1913 yang menguras habis sumber daya ekonomi Ottoman. Mereka menanggung beban hutang luar negeri yang menumpuk, sehingga pemerintah menghadapi risiko kebangkrutan. Kendati upaya modernisasi telah dilakukan, keadaan internal Ottoman menjelang 1914 masih jauh dari stabil. Tentara Ottoman belum pulih dari serangkaian konflik yang terjadi nyaris berturut-turut dalam 3 tahun terakhir. Mulai dari Perang Italia di Libya, disusul Perang Balkan I dan II, hingga penumpasan pemberontakan lokal di wilayah-wilayah terpencil seperti di Yaman dan Hauron, semua itu membuat militer kelelahan dengan logistik yang menipis. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman juga tidak lepas dari keganasan Perang Dunia I. Ketika Perang Dunia I meletus di Eropa pada musim panas tahun 1914, Ottoman berada dalam posisi yang cukup rawan. Mereka memiliki wilayah luas namun rentan, ekonomi yang morat-marit, dan militer yang letih, namun memiliki lokasi yang strategis. Kekuatan-kekuatan Entente, yaitu Inggris, Prancis, dan Rusia, maupun blok sentral, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria, sama-sama memiliki kepentingan atas posisi Ottoman. Pada awalnya, Ottoman berusaha menjaga netralitas. Pemerintah Utsmaniyah bahkan secara resmi mengumumkan sikap netral ketika Perang Eropa baru dimulai, seraya tetap menjalin negosiasi dengan kedua kubu yang bertikai. Akan tetapi, kali ini Ottoman berada pada pilihan yang tidak mudah. Itu karena Rusia mengincar kawasan Selat Bosporus dan Dardanella. Inggris mengincar wilayah Timur Tengah Ottoman, terutama Mesopotamia dan Teluk Persia karena cadangan minyaknya. Sementara Jerman menawarkan aliansi militer serta sokongan finansial. Hal ini membuat para pemimpin Ottoman bimbang untuk menentukan arah, antara bertahan dalam posisi netral atau bergabung dalam perang demi menyelamatkan masa depan kekaisaran. Para diplomat Ottoman berharap dapat menawar posisi tawar. Artinya, siapapun yang menjamin kelangsungan kekaisaran dan kesatuan wilayahnya, maka Ottoman akan mempertimbangkannya sebagai sekutu. Akan tetapi, seperti telah disinggung, upaya diplomasi ini cukup rumit. Negara Entente pada dasarnya kurang percaya pada Ottoman yang dianggap sangat lemah. Rusia bahkan terang-terangan enggan beraliansi karena sejak lama bercita-cita merebut Konstantinopel.
Sebaliknya, Jerman tampak lebih aktif membujuk Ottoman agar berpihak pada blok sentral, sambil menjanjikan dukungan baik secara militer dan keuangan. Sementara negosiasi tengah berlangsung, sebuah insiden penting terjadi yang pada akhirnya memengaruhi opini publik dan arah kebijakan Ottoman. Pada akhir Juli 1914, dua kapal tempur baru Ottoman yang sedang dibangun di galangan Inggris secara sepihak disita oleh pemerintah Inggris. Kapal tempur itu sebenarnya telah dibayar lunas oleh Ottoman melalui dana yang dihimpun dari sumbangan rakyat dan rencananya akan diserahkan pada awal Agustus 1914. Tetapi atas perintah Laksamana Winston Churchill, Inggris menahan penyerahan kapal tersebut tepat sebelum upacara serah terima pada 2 Agustus tahun 1914 dengan alasan kebutuhan mendesak Angkatan Laut Inggris sendiri tengah menghadapi perang melawan Jerman. Tentu saja tindakan ini mengejutkan dan menyulut kemarahan di Istanbul. Rakyat Ottoman yang telah berkorban mengumpulkan dana merasa dihina dan dipermalukan. Mereka melihat Inggris telah merampas kapal yang seharusnya menjadi kebanggaan armada laut Ottoman. Pemerintah Inggris menjanjikan kompensasi di kemudian hari, tetapi janji itu tidak pernah ditepati. Insiden penyitaan kapal ini jelas mendorong sentimen anti-Inggris di kalangan elit Ottoman dan memperkuat argumen faksi pro-Jerman bahwa Inggris tidak dapat dipercaya sebagai mitra. Padahal kapal-kapal itu didanai sebagian oleh sumbangan publik, di mana setiap anak sekolah dan petani telah menyumbangkan koin mereka. Di sisi lain, hanya beberapa hari setelah kapal Ottoman disita oleh Inggris dan saat kekecewaan terhadap Inggris tengah memuncak, jauh di Laut Tengah bagian barat, dua kapal perang paling modern milik Angkatan Laut Jerman, kapal penjelajah tempur Guben dan kapal penjelajah ringan Breslau, sedang diburu. Armada Inggris dan Perancis yang jauh lebih superior menutup semua jalur keluar bagi Jerman, dengan tujuan menghancurkan kedua kapal tersebut sebelum mereka bisa menimbulkan kerusakan. Dalam kondisi itu, armada Jerman yang menyadari bahwa dirinya tidak bisa kembali ke Jerman atau Austria hanya memiliki satu pilihan yang mustahil, yaitu berlayar ke timur menuju perairan netral Utsmani. Ini adalah pertaruhan yang cukup gila. Jerman tidak memiliki izin apapun sehingga nasib mereka bergantung sepenuhnya pada kemauan politik faksi pro-Jerman di dalam pemerintahan Utsmani. Pada tanggal 10 Agustus 1914, kedua kapal itu muncul di mulut Selat Dardanelles, gerbang menuju Laut Marmara dan Istanbul. Mereka meminta izin untuk masuk. Di Istanbul sendiri, permintaan ini memicu kepanikan dan krisis. Menurut hukum internasional, sebagai negara netral, Utsmani seharusnya hanya mengizinkan kapal perang asing berlabuh selama 24 jam sebelum mereka harus pergi atau dilucuti senjatanya selama sisa perang. Inggris dan Perancis menekan pemerintah Utsmani untuk mematuhi aturan ini. Maka disinilah pertarungan politik di dalam pemerintahan Utsmani mencapai puncaknya. Menteri Perang yang sangat pro-Jerman, yaitu Enver Pasha, melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia tahu bahwa membiarkan kapal-kapal itu masuk dan melindunginya akan menjadi tindakan permusuhan terbuka terhadap Inggris dan Perancis. Itu adalah cara untuk memaksa tangan rekan-rekannya yang ragu-ragu dan menyeret kekaisaran ke dalam perang di pihak Jerman. Setelah perdebatan sengit dan dengan persetujuan rahasia dari Enver, sebuah solusi cerdik ditemukan. Utsmani mengumumkan bahwa mereka telah membeli kedua kapal tersebut dari Jerman untuk menggantikan dua kapal perang mereka yang sedang dibangun di galangan kapal Inggris dan baru saja disita. Maka segera setelah pengumuman itu, bendera Angkatan Laut Jerman diturunkan dan bendera bulan sabit Utsmani dikibarkan. Kapal SMS Guben menjadi Yavuz Sultan Selim dan SMS Breslau menjadi Midilli. Kendati demikian, perubahan nama itu hanyalah kosmetik belaka, karena faktanya armada Jerman tetap memegang komando. Para pelaut Jerman tetap mengoperasikan kapal-kapal itu.
Mereka hanya mengganti topi mereka dengan vest merah khas Utsmani. Mengetahui hal itu, Inggris dan Perancis marah besar. Kendati demikian, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dua kapal perang paling kuat di Laut Hitam kini berada di tangan Utsmani dan secara efektif memberi mereka supremasi angkatan laut melawan armada Laut Hitam Rusia. Ini adalah kudeta diplomatik dan militer yang brilian. Dua kapal itu berubah dengan aman di Tanduk Emas Istanbul, meriam-meriam raksasanya menjadi argumen paling kuat bagi fraksi pro perang. Mereka ibarat kuda Troya yang telah berhasil masuk ke dalam benteng. Mereka bukan lagi sekedar kapal, mereka adalah bom waktu menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menyeret sebuah kekaisaran kuno ke dalam kiamat terakhirnya. Selama Agustus dan September 1914, Kekaisaran Ottoman masih secara resmi netral, tetapi perlahan condong ke blok sentral. Mobilisasi militer diam-diam dilakukan. Pasukan ditempatkan di perbatasan Rusia di Kaukasus dan mempertahankan garis depan di Selat Dardanella. Hubungan diplomatik dengan sekutu mulai tegang, terlebih setelah Ottoman menutup akses Selat Bosporus untuk kapal perang sekutu. Hingga kemudian pada tanggal 29 Oktober 1914, armada Ottoman segera melakukan gerakan yang mengakhiri netralitas. Dua kapal tempur Ottoman ex-Jerman melancarkan serangan Laut Hitam yang mendadak ke basis Rusia. Kapal-kapal Ottoman itu mengebom pelabuhan Sevastopol, Odessa, dan wilayah pantai lain milik Rusia di Laut Hitam, menghancurkan kapal-kapal serta instalasi militer Rusia. Serangan mendadak ini sangat mengejutkan bagi dunia. Pemerintah Utsmaniyah awalnya berkilah bahwa aksi tersebut bukan perintah resmi, namun tidak ada yang percaya. Rusia segera merespon dengan menyatakan perang terhadap Ottoman pada 1 November 1914. Dua sekutu Rusia, yaitu Inggris dan Perancis, menyusul menyatakan perang pada 5 November 1914. Dan dalam beberapa hari, Kekaisaran Ottoman resmi terlibat dalam Perang Dunia I di pihak blok sentral menghadapi koalisi sekutu yang jauh lebih besar. Tanpa bisa menghindar, akhirnya pada 14 November 1914, di depan Masjid Fatih yang megah di Istanbul, Sultan Khalifah Mehmed V sebagai pemimpin spiritual bagi ratusan juta muslim di seluruh dunia secara resmi mengumandangkan perang melawan Inggris, Perancis, dan Rusia. Deklarasi itu dibacakan dengan segala kemegahan, dikelilingi oleh para ulama terkemuka. Pada mulanya, Jerman menaruh harapan yang sangat besar pada proklamasi perang ini. Intelijen mereka di Berlin membayangkan skenario yang fantastis, di mana jutaan muslim di India akan bangkit melawan Raj Inggris. Suku-suku di Afrika Utara akan memberontak melawan penjajah Perancis, dan muslim di Kaukasus akan menyabotase upaya perang Rusia. Perang ini diharapkan menjadi senjata rahasia yang akan melumpuhkan imperium kolonial musuh dari dalam. Memasuki tahun 1915, Kekaisaran Ottoman menghadapi perang di banyak front secara serentak. Setelah deklarasi perang akhir 1914, pasukan sekutu bergerak cepat membuka medan pertempuran melawan Ottoman. Tekanan utama segera terasa di front timur melawan musuh bebuyutan bernama Rusia, dan di front barat laut saat Inggris dan Perancis mencoba masuk jantung Ottoman melalui semenanjung Gallipoli. Sementara itu, front selatan di Mesopotamia dan Arabia juga mulai bergolak. Tahun 1915 menjadi salah satu periode paling krusial dan berdarah bagi Ottoman, yang ditandai dengan pertempuran sengit maupun tragedi kemanusiaan di dalam negerinya sendiri. Di front timur, Enver Pasha yang merupakan menteri perang Ottoman berambisi mencetak kemenangan besar atas Rusia di Kaukasus. Tanpa menghiraukan saran lebih berhati-hati, Enver memimpin langsung serangan musim dingin terhadap posisi Rusia di wilayah pegunungan sekitar Sarikamis. Akan tetapi, operasi militer yang dilancarkan akhir Desember 1914 hingga Januari 1915 ini berubah menjadi bencana besar bagi Ottoman.
Dengan persiapan logistik yang minim, perlengkapan musim dingin yang tidak memadai, dan rencana taktik yang buruk, tentara ketiga Ottoman terperangkap dalam badai salju dahsyat di pegunungan Kaukasus. Puluhan ribu prajurit Ottoman tewas kedinginan tanpa sempat kontak senjata dengan musuh. Serangan balasan Rusia kemudian menghancurkan sisa pasukan Ottoman yang terpencar-pencar. Kekalahan telak di pertempuran Sari Kamis disebut sebagai salah satu kekalahan terburuk Ottoman selama peperangan. Meskipun faktor cuaca dan kesalahan komando menjadi penyebab utama, pemerintahan Turki muda di Istanbul enggan mengakui kekeliruan sendiri. Sebaliknya, mereka mencari kambing hitam atas malapetaka itu. Tuduhan dilayangkan kepada unsur pengkhianatan internal dan jari pun menunjuk kepada komunitas etnis Armenia yang tinggal di wilayah front timur. Pasukan Rusia memang memiliki sejumlah relawan Armenia dan ada desas-desus bahwa beberapa desa Armenia membantu musuh. Namun secara umum banyak pula orang Armenia yang loyal dan bahkan bertugas dalam militer Ottoman. Nyatanya, beberapa perwira dan prajurit Armenia dalam ketentaraan Ottoman juga gugur membela tanah air Ottoman. Kendati demikian, kekalahan pahit itu menanam benih kecurigaan terhadap minoritas Armenia. Tidak lama setelah bencana Sari Kamis, pemerintahan Ottoman mengambil langkah-langkah drastis terhadap penduduk Armenia di Kekaisaran. Pada April 1915, otoritas Utsmaniyah mulai melakukan penangkapan besar-besaran terhadap kaum intelektual, pemimpin komunitas, dan tokoh Armenia di Konstantinopel serta kota-kota lainnya. Tanggal 24 April 1915 dikenang sebagai awal genosida Armenia, ketika ratusan kaum cerdik pandai Armenia digiring ke penjara atau diasingkan, dan banyak yang kemudian dieksekusi. Diperkirakan hingga 1,5 juta orang Armenia yang mayoritas warga Kekaisaran Ottoman tewas secara sistematis dalam peristiwa tragis ini. Genosida Armenia menjadi noda kelam dalam sejarah Ottoman, berlangsung bersamaan dengan kekacauan Perang Dunia I. Sementara itu di front barat laut, pasukan sekutu melancarkan operasi besar yang bertujuan menghancurkan Ottoman dari jantung kekuasaannya. Namun, menyadari bahwa Ottoman dapat menjadi mata rantai terlemah blok sentral, Inggris dan Perancis merencanakan serangan amfibi untuk merebut Selat Dardanella lalu menaklukkan Konstantinopel. Dan jika ibu kota Ottoman jatuh, mereka berharap dapat membuka rute laut ke Rusia serta mengeluarkan Ottoman dari perang. Maka, dimulailah kampanye Gallipoli pada tahun 1915. Serangan pertama berupa bombardemen Angkatan Laut Sekutu pada Maret 1915. Namun, upaya armada Inggris dan Perancis merebut Selat Dardanella menemui kegagalan. Beberapa kapal perang mereka tenggelam terkena ranjau dan meriam pantai Ottoman, dan Sekutu lantas beralih ke invasi darat. Tanggal 25 April 1915, ribuan serdadu Sekutu mendarat di pesisir semenanjung Gallipoli. Mereka kemudian disambut dengan perlawanan sengit oleh tentara Ottoman yang mempertahankan wilayah berbukit tersebut di bawah komando Jenderal Lutfi dan Kolonel Mustafa Kemal. Pertempuran Gallipoli pun berlangsung sengit selama berbulan-bulan. Sekutu berusaha menerobos pertahanan Ottoman di berbagai titik, tetapi selalu tertahan. Kondisi geografis yang berat, bukit terjal, lembah sempit, dan ditambah koordinasi pasukan Ottoman yang dipimpin perwira-perwira cakap membuat Sekutu frustrasi. Korban berjatuhan sangat besar di kedua belah pihak. Serangan demi serangan digagalkan dengan pertumpahan darah yang brutal. Pada Agustus 1915, Sekutu melancarkan serangan besar terakhir di Sarıbayır, namun lagi-lagi berhasil dihalau oleh Ottoman sehingga puncak strategis tetap dikuasai pertahanan Turki. Menjelang akhir 1915, jelas bahwa kampanye ini menemui jalan buntu. Moral pasukan Sekutu merosot akibat banyaknya korban serta minimnya kemajuan. Sebaliknya, bagi Ottoman, bertahan di Gallipoli memberikan suntikan semangat bahwa mereka mampu mengalahkan kekuatan Barat.
Akhirnya, sekutu memutuskan untuk mundur. Secara diam-diam dan tertib, pasukan sekutu dievakuasi dari Gallipoli pada Desember 1915 hingga Januari 1916. Penarikan ini mengakhiri pertempuran Gallipoli dengan kemenangan defensif di pihak Ottoman. Setelah 8 bulan pertempuran, kedua belah pihak menderita korban sekitar 250.000 jiwa masing-masingnya. Di pihak Ottoman, diperkirakan lebih dari 85.000 prajurit gugur mempertahankan Dardanella, dan total korban termasuk yang luka mencapai sekitar 1/4 juta orang. Meski demikian, kemenangan di Gallipoli terasa manis bagi Ottoman. Tidak kalah pentingnya dengan beberapa front yang telah dijelaskan adalah front selatan di Mesopotamia atau Irak. Inggris melalui pasukan India Britania telah membuka front ini sejak akhir 1914 dengan mendarat di Basra. Tujuannya untuk mengamankan ladang minyak dan jalur perairan strategis di Teluk Persia. Pasukan Inggris bergerak cepat menyusuri sungai Tigris dan Efrat menuju utara. Dan pada tahun 1915, mereka berhasil merebut kota-kota di Irak Selatan seperti Korna dan Amarah, bahkan mengalahkan beberapa pasukan Ottoman yang dikirim untuk menghadang. Memasuki tahun 1916, Perang Dunia I kian menguras stamina Kekaisaran Ottoman. Di satu sisi, mereka berhasil bertahan dari gempuran sekutu pada tahun sebelumnya. Namun di sisi lain, blokade ekonomi dan mobilisasi total untuk perang mulai memunculkan gejolak sosial. Tahun 1916 menjadi masa perang berkepanjangan bagi Ottoman, ditambah munculnya pemberontakan internal yang mengancam keutuhan kekaisaran. Front-front pertempuran terus menyala dengan hebat, sementara di garis belakang rakyat semakin menderita. Salah satu perkembangan paling menentukan tahun 1916 justru datang dari Jazirah Arabia. Pemberontakan Arab meletus melawan kekuatan Ottoman. Pada bulan Juni 1916, Syarif Hussein bin Ali, pemimpin suku Quraisy dan penjaga kota suci Makkah, mengibarkan bendera pemberontakan dengan dukungan diam-diam dari Inggris. Syarif Hussein memproklamirkan revolusi Arab untuk mendirikan kerajaan yang merdeka. Pasukannya yang terdiri dari suku-suku Badui segera menyerang garnisun Ottoman di Mekah, Jeddah, Taif, dan kota-kota Hijaz lainnya. Kota suci Mekah jatuh ke tangan pasukan Arab pada musim panas 1916, diikuti Jeddah dan sebagian besar Hijaz. Hanya kota Madinah yang bertahan dikepung pasukan Arab karena garnisun Ottoman di sana di bawah Fakhri Pasha menolak menyerah dan bertahan heroik hingga tahun-tahun berikutnya. Pemberontakan Arab menjadi pukulan moral bagi Ottoman. Propaganda jihad yang dikeluarkan Sultan ternyata tidak mampu mencegah bangsa Arab mengangkat senjata melawan Istanbul sendiri. Dan yang menambah pedih, pada Oktober 1916, Syarif Hussein memproklamirkan diri sebagai Raja Arab, dan pada Desember diakui oleh Inggris sebagai penguasa merdeka Hijaz. Tentu, Ottoman menolak untuk mengakui hal ini. Namun secara de facto, kekuasaan Ottoman di semenanjung Arabia telah runtuh, kecuali di bagian Madinah dan Yaman. Selain dinamika militer, tahun 1916 juga diwarnai situasi di garis belakang Ottoman yang kian memburuk. Blokade sekutu atas Laut Tengah membuat impor bahan pangan dan barang-barang sulit masuk. Pemerintah Ottoman menerapkan kebijakan pajak perang dan rekuisisi hasil bumi untuk mendukung logistik tentara. Tetapi hal ini seringkali justru menimbulkan kelangkaan bahan pokok bagi penduduk sipil. Di wilayah Suriah dan Lebanon, tahun 1916 terjadi kelaparan besar. Wilayah pesisir Levan mengalami gagal panen dan ditambah blokade laut oleh armada Prancis dan Inggris sehingga suplai pangan menipis drastis. Di Beirut dan Gunung Lebanon, ribuan orang tewas kelaparan. Kebijakan Kemal Pasha yang mengutamakan kebutuhan militer dan proyek infrastruktur ketimbang mengirim bantuan pangan kepada warga memperparah bencana itu. Situasi serupa juga terjadi di Anatolia Barat yang biasanya makmur, di mana inflasi meroket karena pemerintah mencetak uang kertas tanpa jaminan emas untuk membiayai perang.
nilai mata uang lira merosot tajam dan harga kebutuhan pokok naik berkali lipat. Banyak keluarga yang berada di perkotaan hidup dalam kesulitan dan keluhan serta kelelahan perang mulai terdengar di mana-mana. Tahun 1917 menandai titik balik dalam Perang Dunia I, dan bagi Ottoman, tahun ini membawa perkembangan campur aduk. Di satu pihak, sekutu Ottoman di Eropa, yaitu Jerman dan Austria-Hungaria, menghadapi tekanan hebat dengan masuknya Amerika Serikat ke medan perang di pihak sekutu sejak April 1917. Kemudian di pihak lain, lawan utama Ottoman di timur, yaitu Kekaisaran Rusia, justru runtuh akibat revolusi Rusia pada tahun yang sama. Kombinasi peristiwa internasional ini turut memengaruhi nasib Ottoman. Ada peluang di front timur, namun juga terdapat ancaman baru di front selatan, sementara situasi dalam negeri semakin kritis. Pada 11 November 1918, perang ini akhirnya dihentikan. Perang ini memberikan dampak yang sangat memilukan yang bersifat total dan multidimensi bagi pihak Ottoman. Sebab perang ini bukan sekedar kekalahan militer, tetapi juga membubarkan seluruh struktur politik, ekonomi dan sosial yang menopang imperium selama berabad-abad. Ottoman mengalami kehancuran politik dan kekaisaran yang semakin menyusut. Perjanjian Mordos yang terjadi pada 30 Oktober 1918 menandai kapitulasi penuh Ottoman. Sekutu menduduki wilayah strategis seperti Istanbul, Dardanella, serta Anatolia Barat, membuat Sultan Mehmed VI kehilangan kendali efektif atas kekaisaran. Sistem pemerintahan Kesultanan Ottoman yang sudah melemah sejak abad ke-19 kini benar-benar hancur. Wilayah kekaisaran dibagi oleh sekutu melalui kesepakatan yang membagi Timur Tengah antara Inggris dan Perancis. Dampak paling nyata adalah lenyapnya hampir semua wilayah luar Anatolia, Arabia, Suriah, Libanon, Palestina, Mesopotamia atau Irak lepas ke tangan Inggris dan Perancis. Mesir dan Afrika Utara yang sebelumnya berada di bawah pengaruh nominal Ottoman tidak lagi diakui sebagai wilayahnya. Sementara Kaukasus dan Balkan yang pernah menjadi bagian kejayaan Ottoman kini hilang sepenuhnya. Dan pada akhirnya hanya Anatolia yang tersisa sebagai inti wilayah untuk pembentukan negara baru bernama Turki modern. Tidak hanya itu, Perang Dunia I juga menimbulkan kerugian besar di bidang militer serta korban jiwa bagi Ottoman. Diperkirakan lebih dari 770.000 tentara Ottoman tewas, sementara sekitar 3 juta lainnya luka-luka, hilang, atau tertawan. Korban sipil sangat tinggi akibat kelaparan, penyakit, serta migrasi paksa di Suriah, Anatolia, dan Kaukasus. Infrastruktur militer dan logistik hancur, meninggalkan kekosongan pertahanan yang dimanfaatkan oleh sekutu untuk menduduki wilayah penting. Kelaparan besar di Suriah dan Lebanon menyebabkan ratusan ribu kematian. Pengungsian dan migrasi paksa, termasuk tragedi Armenia, mengubah struktur demografi kekaisaran secara permanen. Kekalahan Ottoman membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap Sultan dan pemerintahan Tiga Pasha, membuka jalan bagi gerakan nasionalis Turki. Kelak, kekalahan ini memicu perang kemerdekaan Turki, yaitu pada tahun 1919 hingga 1923 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal. Pada akhir Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah berada di ambang keruntuhan yang mengenaskan. Kekaisaran yang pernah berjaya selama berabad-abad itu mengalami kekalahan telak bersama Blok Sentral, sehingga memaksa Utsmaniyah untuk menandatangani gencatan senjata dengan sekutu pada Oktober 1918. Tidak lama setelah itu, pasukan sekutu mulai menduduki wilayah-wilayah Utsmaniyah. Pada Desember 1918, tentara Inggris, Perancis, dan Italia memasuki Istanbul dan menerapkan pemerintahan militer pendudukan, menandai berakhirnya kedaulatan Utsmaniyah atas ibu kota kekaisaran tersebut. Pasukan Perancis memasuki Istanbul pada Februari 1919 dengan arak-arakan kemenangan seperti penaklukan Konstantinopel,
seolah menunjukkan bahwa era kekuasaan Utsmaniyah kini telah usai. Tidak butuh waktu lama, kekuatan-kekuatan Barat segera merencanakan pembagian wilayah Turki. Wilayah timur Anatolia hendak dijadikan negara Armenia merdeka. Perancis menduduki Silisia di Tenggara, sementara Yunani dan Italia mengincar Anatolia barat daya. Pada 15 Mei 1919, tentara Yunani mendarat di Izmir dan mulai bergerak masuk jauh ke daratan Anatolia, mengakibatkan pembantaian penduduk Utsmaniyah dan kehancuran di daerah-daerah yang mereka lalui. Situasi ini membuat rakyat Utsmaniyah terkejut sekaligus geram. Sultan Mehmed VI, penguasa terakhir Utsmaniyah, dinilai tidak berdaya di bawah tekanan sekutu dan cenderung menerima berbagai syarat berat yang diatur oleh kekuatan asing. Bangsa Ottoman menghadapi ancaman nyata kehilangan tanah air mereka yang tersisa. Di berbagai wilayah Anatolia, kelompok-kelompok perlawanan lokal spontan bermunculan, menyebut diri mereka sebagai Komite Pertahanan Hak Rakyat dan mulai menggalang milisi untuk melawan pendudukan asing maupun ancaman separatis. Gerakan perlawanan ini kelak menjadi cikal bakal perjuangan nasional Turki. Sementara itu, pihak sekutu terus mendesak pemerintah Utsmaniyah di Istanbul agar memulihkan ketertiban di Anatolia yang bergolak. Dan atas saran Wazir Agung, Sultan menugaskan seorang perwira muda bernama Mustafa Kemal Pasha untuk memeriksa keadaan di Anatolia dan menenangkan situasi. Pertunjukan ini ternyata menjadi titik balik tidak terduga. Kemal diberi wewenang luas sebagai inspektur tentara yang ia manfaatkan untuk menggalang kekuatan nasionalis dan bukannya menegakkan pemerintah sultan. Mustafa Kemal mendarat di kota Samsun, pantai Laut Hitam pada 19 Mei 1919, sebuah tanggal yang kelak dianggap sebagai awal kelahiran Turki modern. Bukannya mematuhi perintah Istanbul untuk meredam perlawanan, Kemal justru menyerukan rakyat agar melanjutkan perjuangan kemerdekaan. Di Amasya, Mustafa Kemal secara terbuka menyatakan bahwa Sultan di Istanbul hanyalah tawanan pihak sekutu dan dia datang untuk mencegah bangsa Turki tergelincir dari tangan rakyatnya sendiri. Seruan ini menjadi pesan penyemangat bagi rakyat Anatolia untuk bangkit mempertahankan hak mereka. Mustafa Kemal bergerak cepat menyatukan kekuatan perlawanan. Pemerintah Istanbul yang cemas mencoba memulangkannya, namun Kemal mengabaikan perintah itu. Sultan memecat Kemal dari jabatannya dan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Tetapi di sisi lain, menyadari posisinya, Kemal segera mengundurkan diri dari dinas militer pada Juli 1919 agar bebas memimpin gerakan rakyat sipil. Ini adalah keputusan yang beresiko, tetapi dukungan segera datang. Di Erzurum, Jenderal Kazim Karabekir beserta 18.000 pasukannya beralih memihak Kemal, menempatkan kekuatan militer besar di bawah komandonya, di mana kemudian dukungan ini menjadi titik balik krusial bagi perjuangan kemerdekaan Turki. Bersama tokoh-tokoh nasionalis lain, Mustafa Kemal menyelenggarakan Kongres Nasional di Erzurum pada 23 Juli 1919. Dalam kongres ini, ia terpilih sebagai ketua dan menetapkan rencana aksi perjuangan. Mereka menyusun piagam nasional yang menegaskan batas-batas wilayah Turki yang tidak dapat diganggu-gugat, yaitu semua wilayah berpenduduk mayoritas Turki Ottoman yang diduduki sejak gencatan senjata tahun 1918. Kongres Erzurum juga membentuk pemerintahan sementara serta sebuah komite pemimpin yang kemudian memilih Mustafa Kemal sebagai ketuanya. Untuk memperluas dukungan, Kemal menggelar kongres serupa di Sivas pada September 1919 yang mengukuhkan keputusan-keputusan Erzurum dan memperluas mandat gerakan ke seluruh Anatolia dan Trakia. Upaya pemerintah Sultan untuk menghalangi Kongres Sivas gagal total. Bahkan kabinet di Istanbul jatuh dan digantikan oleh pemerintahan baru yang lebih bersimpati pada kaum nasionalis.
Dalam situasi ini, pangkat militer dan gelar Mustafa Kemal yang sempat dilucuti oleh Sultan dipulihkan secara simbolis oleh rezim baru di Istanbul. Sementara pusat gerakan tetap berpusat di Ankara yang dianggap lebih aman dari jangkauan sekutu. Kemal kemudian menetapkan kota Ankara di Anatolia Tengah sebagai markas perjuangan. Letaknya yang sekitar 300 mil dari Istanbul dianggap strategis untuk menghindari jangkauan pasukan sekutu maupun intrik istana Sultan. Pada April 1920, bahkan sebelum perjanjian damai ditandatangani, kaum nasionalis telah membentuk badan pemerintahan tandingan. Pada 23 April 1920 di Ankara, Majelis Nasional Turki bersidang untuk pertama kalinya, menobatkan Mustafa Kemal Pasha sebagai ketua atau presiden majelis, sekaligus sebagai kepala pemerintahan baru. Pembentukan pemerintahan ini menandai lahirnya kedaulatan baru yang menyaingi otoritas Istanbul. Dan menyadari ancaman tersebut, Sultan melalui ulama istana mengeluarkan fatwa yang mengutuk Mustafa Kemal dan para pengikutnya sebagai pemberontak kafir yang halal darahnya untuk dihabisi. Titik ini menegaskan bahwa pertarungan perebutan kekuasaan kini tidak bisa dihindarkan antara pemerintah kesultanan di satu sisi dan pemerintah nasionalis di Ankara di sisi lain. Kaum nasionalis segera mengalihkan fokus mereka untuk menghadapi ancaman militer dari kekuatan asing yang menduduki wilayah Turki. Pada Agustus 1920, pemerintah Sultan Mehmed VI dipaksa menandatangani perjanjian Sevres yang isinya sangat merugikan bagi Turki, bahwa wilayah Ottoman dipangkas drastis. Yunani mendapat bagian besar Anatolia Barat dan kemerdekaan Armenia diakui di timur. Mustafa Kemal dan kaum nasionalis menolak mentah-mentah perjanjian ini, dan sebagai gantinya mereka mempersiapkan perlawanan bersenjata untuk membela tanah air yang tersisa. Pertempuran untuk mempertahankan Turki kemudian dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Turki yang berlangsung dari tahun 1919 hingga 1922. Didukung oleh pasokan senjata dari pemerintah Soviet Rusia yang baru berdiri, pasukan Turki di bawah komando Mustafa Kemal berhadapan dengan 3 musuh utama, yaitu pasukan Armenia di timur, pasukan Perancis di wilayah Silia Selatan, dan tentara Yunani yang didukung oleh Inggris di bagian barat. Kampanye militer dimulai di front timur pada akhir 1920, di mana Turki berhasil menaklukkan pasukan Armenia dan merebut kembali wilayah Kars dan Ardahan. Kemenangan ini diresmikan melalui perjanjian Alexandropol Desember 1920 dan Moskwa pada Maret 1921. Perancis dan Italia yang melihat gelagat kemenangan pihak Turki memilih berunding dengan pemerintah Ankara dan menarik mundur pasukan mereka dari Anatolia pada awal 1921. Dengan demikian, Yunani menjadi lawan utama terakhir yang harus dihadapi oleh Kemal. Pertempuran paling sengit terjadi di front barat melawan tentara Yunani. Pada Januari 1921, pasukan Turki di bawah Ismet Pasha, rekan dekat Kemal Atatürk, berhasil menghentikan laju Yunani dalam pertempuran Inonu pertama. Kemudian, serangan balasan Yunani pada Maret 1921 kembali dipatahkan dalam pertempuran Inonu kedua, yang berlangsung hingga awal April 1921. Namun, Yunani belum menyerah. Pada musim panas 1921, mereka melancarkan ofensif besar-besaran dan berhasil mendesak pertahanan Turki mundur hingga garis Sungai Sakarya, hanya sekitar 80 km dari kota Ankara. Dan dalam situasi genting ini, Majelis Ankara mendesak Mustafa Kemal Atatürk sendiri untuk mengambil alih komando perang. Pada 5 Agustus 1921, ia pun ditetapkan sebagai panglima tertinggi dengan wewenang darurat penuh atas seluruh angkatan perang. Dan hasilnya, Kemal memimpin kemenangan gemilang dalam pertempuran Sakarya yang berlangsung dari Agustus hingga September 1921. Kemenangan Sakarya menjadi titik balik penting yang mengangkat moral nasional Turki. Setelah berhasil bertahan,
pasukan Turki beralih ke ofensif terakhir setahun kemudian. Pada 26 Agustus 1922, Mustafa Kemal melancarkan serangan besar-besaran terhadap garis pertahanan Yunani di front barat. Dalam waktu singkat, tentara Yunani kocar-kacir. Kota Izmir berhasil direbut kembali oleh Turki pada 9 September 1922 ketika pasukan Kemal memasuki kota pelabuhan itu dan mengibarkan bendera Turki. Kemenangan telak ini mengakhiri ancaman militer Yunani dan menandai berakhirnya perang kemerdekaan Turki dengan kemenangan pihak nasionalis. Dengan bersihnya wilayah Anatolia dari pasukan asing pada akhir 1922, kekuasaan pemerintah revolusioner Ankara semakin tidak terbendung. Pasukan sekutu yang menduduki Istanbul juga bersiap hengkang. Mustafa Kemal dan rekan-rekannya kini mengalihkan perhatian pada nasib dinasti Ottoman yang masih bercokol di Istanbul. Legitimasi sultan terakhir, yaitu Mehmed VI, telah hancur karena terbukti tidak mampu mempertahankan negerinya. Dan pada titik inilah Mustafa Kemal bersiap mengambil langkah berani yang akan mengakhiri sejarah Kekaisaran Utsmaniyah selama berabad-abad. Sultan Mehmed VI, penguasa terakhir Ottoman, meninggalkan Istanbul dengan kapal perang Inggris menuju pengasingan setelah Kesultanan dihapus pada November 1922. Keputusan politik terbesar pertama yang diambil pemerintah Ankara pasca kemenangan militernya adalah mengakhiri Kesultanan Utsmaniyah. Pada 1 November 1922, Majelis Nasional Turki di Ankara dengan suara bulat mengeluarkan keputusan untuk menghapuskan Kesultanan Utsmaniyah. Langkah ini sekaligus mengakhiri riwayat Kekaisaran Utsmaniyah yang telah berkuasa selama lebih dari 600 tahun. Dan dengan demikian berakhirlah pemerintahan monarki Utsmaniyah dan kekuasaan politik sepenuhnya beralih ke pemerintahan revolusioner di Ankara. Meskipun kesultanan telah dihapus, sebagian kalangan di Ankara sempat mempertahankan keberadaan jabatan khalifah secara simbolis. Majelis Ankara menunjuk seorang anggota dinasti Utsmaniyah, yakni Abdülmecid Efendi, sepupu Sultan Mehmed VI, sebagai khalifah baru pada 18 November 1922. Kendati demikian, jabatan khalifah ini tidak memiliki kekuasaan temporal dan hanya bersifat seremonial di bawah kendali parlemen. Pemerintahan sehari-hari sepenuhnya dipegang oleh kabinet serta majelis republik di Ankara. Setelah Kesultanan tumbang, pemerintah Ankara mulai mendapat pengakuan internasional. Pada tanggal 24 Juli tahun 1923, ditandatanganilah Perjanjian Lausanne yang mengakui kedaulatan penuh Republik Turki dalam batas-batas wilayahnya yang kurang lebih sama dengan Turki modern. Traktat ini menetapkan perbatasan Turki di Eropa pada Sungai Maritsa di timur, sekaligus menegaskan berakhirnya segala klaim kekuasaan asing atas Turki. Pasukan sekutu terakhir meninggalkan Istanbul pada awal Oktober 1923, dan Ankara secara resmi ditetapkan menjadi ibu kota negara yang baru, sebuah penegasan pemutusan dengan masa lalu kosmopolitan Istanbul serta warisan Utsmaniyah. Tidak lama kemudian, tepatnya pada 29 Oktober 1923, Turki secara resmi diumumkan sebagai republik dengan Mustafa Kemal sebagai presiden pertamanya. Dengan terbentuknya Republik Turki, tatanan pemerintahan sekuler modern mulai diwujudkan. Namun, di tengah euforia kemenangan nasionalis, keberadaan institusi kekhalifahan Utsmaniyah masih tersisa sebagai simbol religius dalam negara baru tersebut. Tetapi, pembentukan republik pada akhir 1923 menimbulkan pertanyaan tentang relevansi keberadaan khalifah dalam negara baru yang sekuler. Bagi Mustafa Kemal, mempertahankan khilafah bertentangan dengan prinsip republik modern di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan bukan di tangan figur religius. Ia bertekad memutus kesinambungan dengan masa lalu kekhalifahan Islam demi menegakkan identitas kebangsaan Turki yang sekuler, dan tekad ini diwujudkan segera pada tahun berikutnya. Pada 3 Maret 1924, Majelis Nasional Turki mengambil langkah tegas dengan menghapuskan kekhalifahan Utsmaniyah secara resmi.
Jabatan khalifah dinyatakan tidak lagi diperlukan serta dianggap kontradiktif dengan aturan publik yang menegaskan kedaulatan di tangan rakyat. Khalifah Abdulmajid II yang baru sekitar 15 bulan menjabat langsung dilengsarkan dan diusir dari Turki bersama seluruh anggota keluarga dinasti Utsmaniyah yang tersisa. Mereka diberikan waktu hanya 1 malam untuk berkemas untuk meninggalkan tanah air. Abdulmajid II beserta keluarganya awalnya mengungsi ke Swiss, lalu ke Nice di Perancis, tempat ia menghabiskan sisa hidupnya sebagai figur biasa hingga wafat pada tahun 1944. Penghapusan khilafah ini mengakhiri simbol terakhir otoritas Islam tradisional dalam pemerintahan Turki. Mustafa Kemal dan para pemimpin republik beranggapan bahwa negara nasional modern tidak memerlukan pemimpin spiritual. Menurut prinsip undang-undang yang baru, rakyat adalah sumber legislasi dan kedaulatan, bukan syariat Islam atau figur khalifah. Menariknya, beberapa penasihat Kemal sempat mengajukan saran agar lembaga khalifah dipertahankan saja secara simbolis, karena diyakini dapat membantu mempersatukan umat Islam dunia di bawah naungan Republik Turki, layaknya peran paus bagi umat Katolik. Namun, Mustafa Kemal menolak tegas gagasan itu. Bagi Mustafa Kemal, keberadaan khalifah, walau hanya simbolis, tetap berpotensi menghambat proyek republikanisme serta sekularisme yang sedang ia bangun. Segera setelah kekhalifahan dihapus, rezim baru mulai menerapkan serangkaian reformasi sekuler besar-besaran di Turki. Pada tahun 1924, semua pengadilan syariah Utsmaniyah resmi dihapuskan dan digantikan oleh sistem peradilan sipil nasional. Demikian pula, sekolah-sekolah agama tradisional atau madrasah ditutup atau diambil oleh negara. Kementerian Urusan Syariat dan Wakaf Utsmaniyah dibubarkan, lalu fungsinya digantikan oleh lembaga baru, yakni Direktorat Urusan Agama yang berada langsung di bawah kendali pemerintah. Sesuai undang-undang, direktorat bertugas mengurus hal ihwal ibadah dan akhlak Islam, memberikan penerangan agama kepada publik, serta mengawasi tempat-tempat ibadah. Lembaga ini efektif menempatkan kegiatan keagamaan di bawah pengawasan negara, memastikan agar otoritas agama tidak sampai menantang identitas sekuler. Beralihnya sistem hukum juga terwujud melalui pembaruan undang-undang yang radikal. Nyaris dalam semalam, warisan hukum Islam Utsmaniyah disapu bersih dan diganti dengan hukum sipil modern ala Barat. Dari Februari hingga Juni 1926, Turki mengadopsi sejumlah kodifikasi hukum Eropa. Hukum perdata Swiss, hukum pidana Italia, dan hukum dagang Jerman diberlakukan menggantikan kitab undang-undang Utsmaniyah sebelumnya. Dengan berlakunya hukum perdata baru, praktik poligami yang dulu diperbolehkan menurut hukum Islam dinyatakan ilegal, dan pernikahan ditetapkan sebagai perikatan sipil monogamis. Perceraian pun dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri dan bukan lagi melalui mahkamah syariah. Sistem hukum waris Islam yang membedakan hak berdasarkan gender diganti dengan aturan waris sipil yang memberikan hak waris setara bagi laki-laki maupun perempuan. Selain reformasi hukum, Mustafa Kemal melakukan perubahan drastis di ranah sosial budaya yang bertujuan menjauhkan identitas publik Turki dari tradisi Islam Utsmaniyah. Salah satu simbol yang paling mencolok adalah larangan penggunaan fes, penutup kepala tradisional khas pria Muslim Utsmani. Melalui revolusi topi tahun 1925, pemakaian fes dilarang dan warga diwajibkan beralih ke topi bergaya Eropa. Mustafa Kemal sendiri berkeliling Anatolia mengenakan topi fedora atau Panama ala Barat untuk memberi teladan bagi masyarakat. Pakaian keagamaan seperti jubah dan sorban pun dibatasi pemakaiannya hanya di lingkungan ibadah. Undang-Undang tahun 1934 melarang siapapun kecuali pejabat agama yang berwenang mengenakan atribut atau gelar keagamaan di luar tempat ibadah. Langkah ini dimaksudkan untuk menegaskan pemisahan antara ruang publik negara dengan simbol keagamaan. Kebijakan kontroversial lain adalah penindasan terhadap kelompok tarekat sufi dan praktik religius tradisional.
setelah terjadinya pemberontakan Syekh Said yang bernuansa jihad di Kurdistan pada tahun 1925, pemerintah Kemal mengambil tindakan yang sangat tegas bahwa seluruh ordo sufi dilarang dan semua pondok dan tempat ritual sufi diperintahkan untuk ditutup. Ajaran tarekat dibekukan dan aktivitas para syekh atau darwis diawasi dengan ketat. Reformasi Kemal juga menyentuh aspek bahasa dan tulisan yang merupakan medium kebudayaan. Pada November 1928, pemerintah memberlakukan huruf Latin untuk menggantikan huruf Arab dalam penulisan bahasa Turki. Perubahan aksara ini dilaksanakan secara cepat. Kemal sendiri turun tangan mengajar rakyat cara membaca dan menulis alfabet Latin dengan menggunakan papan tulis keliling. Beralihnya aksara Ottoman ke abjad Latin memutus keterkaitan generasi muda Turki dengan literatur lama berbahasa Arab Turki. Dalam upaya lebih lanjut, Turki mengadopsi sistem penanggalan dan waktu internasional. Kalender Gregorian atau Masehi mulai diberlakukan pada 1925, menggantikan kalender Hijriah Islam yang dahulu digunakan oleh Utsmaniyah. Kemudian, melalui Undang-Undang tahun 1935, hari istirahat mingguan resmi diubah dari hari Jumat menjadi hari Minggu, menyesuaikan tradisi akhir pekan dunia barat. Pemerintah juga mengadopsi sistem jam internasional 24 jam, menggantikan sistem waktu tradisional ala Turki. Perubahan-perubahan ini menegaskan orientasi Republik Turki ke arah peradaban barat dan menjauh dari pola tradisi Islam. Tidak cukup sampai di situ, upaya Mustafa Kemal bahkan merambah ke ranah ibadah serta ritual keagamaan. Pada tahun 1932, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengganti bahasa adzan dari bahasa Arab ke bahasa Turki sebagai bagian dari program Turkifikasi Islam. Penggunaan bahasa Arab untuk azan dilarang atas perintah Kemal, dan akibat kebijakan ini selama 18 tahun berikutnya, yaitu sejak tahun 1932 hingga 1950, masjid-masjid di Turki hanya diperbolehkan menggunakan azan dalam bahasa Turki, sebelum larangan tersebut akhirnya dicabut pada tahun 1950 oleh pemerintah selanjutnya. Selain azan, upaya menerjemahkan dan membacakan Al-Quran dalam bahasa Turki juga digiatkan, misalnya pembacaan terjemah Quran di radio-radio serta masjid-masjid. Langkah-langkah ini menimbulkan kontroversi dan kesedihan di kalangan umat Islam karena dianggap mengusik kehusukan tradisi Islam. Tetapi bagi rezim Kemalis, hal tersebut sejalan dengan kebijakan nasionalisasi agama agar selaras dengan identitas bangsa Turki modern, bukan lagi identik dengan budaya Arab. Revolusi sekuler Mustafa Kemal tentu membawa konsekuensi sosial yang sangat besar. Bagi kalangan Muslim, reformasi ini terasa seperti guncangan hebat terhadap tatanan kehidupan yang telah lama mereka kenal. Posisi Islam dalam kehidupan sosial mendadak terpinggirkan oleh aturan-aturan baru negara. Nilai-nilai dan simbol-simbol Islam yang dulu diagungkan seperti hukum syariah, pakaian khas, kalender Hijriah hingga bahasa Arab dalam ritual, kini ditinggalkan dari ruang publik. Banyak rakyat di pedesaan yang masih memegang teguh tradisi Islam merasa terasing dengan kebijakan-kebijakan baru tersebut. Kendati demikian, rezim Kemal menerapkan kendali politik yang ketat sehingga tidak banyak ruang bagi oposisi untuk bersuara. Setiap benih perlawanan berunsur reaksioner segera diawasi dan jika perlu ditumpas demi menjaga stabilitas. Meskipun Mustafa Kemal dianggap sangat sukses dalam membungkam kalangan elit dan masyarakat akar rumput, namun menjelang akhir hayatnya, Mustafa Kemal Atatürk mengalami kemunduran dalam kehidupan pribadi maupun kesehatannya. Setelah lebih dari 1 dekade memimpin, ia mulai mengambil jarak dari kehidupan publik. Ia semakin jarang muncul di hadapan rakyat secara langsung, dan menurut kesaksian sejarah, sosoknya menjadi agak terasing dari rakyat di tahun-tahun terakhir kekuasaannya. Di sisi lain, gaya hidup Mustafa Kemal mulai menimbulkan dampak buruk bagi kesehatannya. Ia diketahui merupakan peminum alkohol yang cukup berat dan juga perokok berat. Lambat laun, kondisi fisiknya menurun.
Mustafa Kemal sering mengeluhkan rasa lelah dan nafsu makan yang berkurang dengan drastis. Baru pada tahun 1938, ia didiagnosis mengidap penyakit sirosis hati yang sudah stadium lanjut, sebuah penyakit yang umumnya dipicu oleh konsumsi alkohol berlebihan selama bertahun-tahun. Dan pada 10 November 1938, Mustafa Kemal Atatürk menghembuskan nafas terakhirnya di kamar tidurnya di Istana Dolmabahce. Akhir hayatnya yang meninggal dalam kondisi sakit akibat gaya hidupnya kerap dipandang mengenaskan dan tragis. Dan bagi kalangan religius, kematian Atatürk karena penyakit yang terkait konsumsi alkohol dianggap sebagai sebuah ironi kehidupan.